Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Azizah, NIM saya 202101010041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalender pendidikan. Kalender pendidikan merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan selama 1 tahun ajaran yang mencakup antara lain permulaan tahun ajar, minggu efektif belajar, dan juga hari libur. Kalender pendidikan sendiri merupakan sistem penjadwalan yang telah dilakukan turun-temurun yang bersifat mengorganisasikan baik tahun ajaran baru, pendaftaran peserta didik baru, ujian nasional, ujian sekolah, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pekan ujian dan libur semester. Menurut Adi Pratama, tahun 2018, kalender pendidikan berperan sebagai alat untuk menentukan awal dan akhir kegiatan pembelajaran pada suatu sekolah, mengingat antara satu sekolah dengan sekolah lain berbeda dalam pengolahan pencapaian kompetensi pembelajaran, sehingga tidak dapat dipungkiri ketika adanya perbedaan waktu dan proses pembelajaran antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Hanya saja perlu digarisbawahi bahwa kalender pendidikan menjadi acuan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pembelajaran pada tahun pembelajaran tertentu dengan tetap mengacu pada penyesuaian rambu-rambu yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan agar pengolahan pendidikan di suatu wilayah tetap sama dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan penjadwalan pembelajaran adalah untuk efisiensi waktu, mengurangi terjadinya ketidaksesuaian atau tidak tepat waktu, serta dapat membantu pengambilan keputusan mengenai berbagai macam perencanaan yang akan dikerjakan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fia Rahmawati, NIM 202101010042. Saya di sini akan menjelaskan tentang pekan efektif. Rincian pekan efektif atau RPE adalah hitungan hari-hari efektif yang ada pada tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Untuk menyusun RPE, yang harus dilihat dan diperhatikan adalah kalender akademik yang sedang berlangsung serta menjadi pedoman sekolah dalam menetapkan jumlah minggu atau pekan efektif. Sebelum membuat RPE, kita harus mengetahui tahapan untuk menyusun pekan efektif yang diantaranya ada 4. Yang pertama, cara menghitung pekan efektif. Yang kedua, banyaknya pekan yang tidak efektif. Yang ketiga, banyaknya pekan yang efektif. Yang keempat, distribusi alokasi waktu. Selanjutnya, manfaat mengetahui rincian pekan efektif atau RPE. Ya, yang pertama, guru lebih mudah untuk menyusun prota dan juga promes. Yang kedua, guru dapat menentukan hari-hari yang tidak efektif dalam satu pekan. Yang ketiga, guru dapat lebih mudah menyusun SK dan KD serta pembuatan RPP dalam. Perkenalkan, nama saya Rizka Nisfi Salma Salsabila, NIM 202101010011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian silabus, pengembangan silabus, dan juga prinsip-prinsip silabus. Yang pertama, pengertian silabus. Silabus berasal dari bahasa Latin silabus, yang berarti daftar, tulisan, ikhtisar, ringkasan, isi buku, menurut Komarudin. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Yang kedua, pengembangan silabus. Silabus merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, pokok-pokok dan uraian materi yang perlu dipelajari peserta didik. Silabus sebagai pengembangan kurikulum dan pembelajaran dalam implementasinya oleh pendidik dijabarkan dalam rencana dan pelaksanaan pembelajaran sampai pada penilaian hasil belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip pengembangan silabus. Menurut BNSP tahun 2006, silabus yaitu A. Ilmiah, yaitu keseluruhan materi; B. Relevan, yaitu cakupan, kedalaman; C. Sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan; D. Konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten; E. Memadai, yaitu cakupan indikator dan materi pokok; F. Aktual dan konseptual, yaitu cakupan indikator, pengalaman belajar; G. Fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus; H. Menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Baik,
Nama saya Nazilatul Nikmah, NIM 202101010040. Ingin melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu poin 4. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, A. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. B. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. C. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. D. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. E. Penentuan jenis penilaian. F. Menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir G. Menentukan sumber belajar. Selanjutnya, poin 5. Mekanisme pengembangan silabus. Sesuai dengan semangat otonomi pendidikan di sekolah dalam menerapkan manajemen berbasis sekolah, maka penyusun silabus dilaksanakan bersama oleh guru mata pelajaran pada tingkat satuan pendidikan. Mekanisme penyusun silabus dimulai dengan cara membentuk tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA, dan SMK. Terdiri atas guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Saya Dania Safitri akan menjelaskan mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Pengertian RPP. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Dengan demikian, RPP merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. RPP perlu dikembangkan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, yakni diantaranya kompetensi dasar, materi standar, indikator, dan penilaian. Komponen-komponen rencana pelaksanaan pembelajaran. 1. Identitas mata pelajaran adalah semua mata pelajaran yang akan diajarkan. 2. Standar kompetensi. Standar kompetensi disesuaikan yang ada di dalam standar isi. 3. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar berisi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh siswa. 4. Indikator. Indikator dijabarkan sendiri oleh guru berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ditentukan. 5. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. 6. Tema. Kolom tema diisi dengan tema-tema yang telah diidentifikasi dan dipetakan keterhubungannya dengan standar kompetensi. 7. Materi. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. 8. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. 9. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi pendahuluan, inti, dan penutup. 10. Penilaian. Prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. 11. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian kompetensi dasar dan beban belajar. 12. Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian. Prinsip-prinsip dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. A. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, seperti perbedaan bakat minat, kemampuan, gaya belajar, dan lain-lain. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, guna mendorong motivasi, kreativitas, kemandirian, dan semangat belajar. C. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. D. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. E. Keterkaitan dan keterpaduan RPP. F. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegritas, sistematis, dan efektif, sesuai dengan situasi dan kondisi. Demikianlah materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.